Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin kita beribadah bukan karena kebiasaan. Amin. Biarlah menjadi kerinduan, biarlah menjadi panggilan jiwa kita, karena kita mau bersama-sama sebagai umat percaya menyembah Dia. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari saudaraku terkasih, kita semua mau bangkit berdiri dan kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau yang selalu menjaga dan pelihara kami. Jika kami boleh berada di tempat ini, semua karena kebaikan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersyukur pada-Mu. Izinkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk menaikkan pujian kami. Sebab Engkau yang layak ditinggikan dan disembah. Mulia nama-Mu Tuhan, Juru Selamat kami yang kami puja. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kita beri aplaus yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Juru Selamat kami. Mari kita sama-sama katakan, Juru Selamat yang kupuja selama-lamanya. Kami masyurkan kasih-Mu dan nama-Mu. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Juru Selamat yang kupuja, ku masyurkan kasih-Mu. Maha kudus, maha mulia, maha mulia nama-Mu. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Katakan terang kekal sepanjang masa. Terang kekal sepanjang masa, penebus kunjungan-Mu. Para suci tiap bangsa dan memuji nama mulia. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Katakan dari tahta yang surgawi, dari tahta yang surgawi sampai salib Golgota, telah Kau turun dan mati bagi orang berdosa. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Katakan mulia nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Sekali lagi mulia nama-Mu, mulia nama-Mu Tuhan. Yang sepakat dengan saya bahwa Tuhan kita mulia katakan amin. Dia dahsyat luar biasa, amin. Bahkan Dia rela serahkan anaknya bagi kita semua. Yang mau bersorak bagi Tuhan, mari katakan lebih dahsyat lagi. Angkat suara kita, puji nama Dia. Mari bertepuk tangan bersama-sama, mau nyembah Tuhan. Mari gerakan semua tubuh kita menyembah Dia.
Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertakutlah, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertakutlah, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi sekarang, nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari bersorak bagi Tuhan kita. Katakan mazmur kita bagi Dia. Engkau dahsyat Tuhan, selama-lamanya Engkau Tuhan dan Raja kami. Di dalam Engkau kami aman, di dalam Engkau kami bersukacita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat. Lebih dahsyat lagi. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Bernyanyi bagi Tuhan tiada lelah, amin. Tapi saat ini Bapak Ibu harus duduk semuanya. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan, dan kita mau lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan dan menaikkan syukur padanya. Tuhan, kami sungguh bersyukur sebab Engkau adalah Allah yang setia. Bapa, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Ketika kami jatuh di dalam dosa-dosa kami, Engkau tangkap kami dan bawa kami ke dalam hadirat-Mu. Dengan penuh kasih Engkau mengampuni kami Tuhan. Jika tanpa Engkau, ya Tuhan Yesus, kami tidak akan pernah tahu apa arti sukacita yang sesungguhnya, apa arti kasih yang sesungguhnya yang saling mengampuni. Biarlah kami semakin mendalami Tuhan, memahami betapa dalamnya kasih-Mu bagi kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa,
dengan darah yang tercurah. Engkau ampuni kami Tuhan dari setiap dosa kami. Kami naikkan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, Engkau ku sembah. Ku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, darah tercurah, ampuniku atas dosa. Bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah Tuhan, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Yesus yang mulia. Terima kasih Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Ku bersyukur padamu Yesus. Haleluya. Engkau dahsyat penuh kasih bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Biarlah seluruh hidup kami Tuhan, mulai hari ini sampai Engkau panggil kami kembali, kami hanya menyembah Allah yang benar. Kami hanya menyembah pribadi yang mengasihi kami sungguh-sungguh, bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk menebus setiap pelanggaran dan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, layakan kami untuk mengembalikan persepuluhan, mengembalikan persembahan kami dengan ucapan syukur, dengan rasa sukacita di hati.
Kami mau kembalikan Tuhan. Setiap apa yang kami terima padamu, kami serahkan kembali. Dan kami percaya Engkau akan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Engkau akan menghalau segala sakit penyakit. Bahkan Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah. Sebab kami mengerti bagaimana menyembah dan menghargai Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bawa persembahan kami. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau berikan yang terbaik di melalui persembahan dan persepuluhan kita. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Kerahkan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadamu segalanya. Janganlah harapkan hormat dunia, janganlah hiraukan godaannya. Saya undang Pendeta Benny di Mahelu hendak memberi banyak berkat. Dia terbaik sedang satu rasa. Tiap kami diberkatinya, tapi yang terbaik apapun milikku, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Mari kita tunduk kepala, kita menyerahkan waktu yang sangat indah ini, fokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan dapat mengubah akan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang semakin lebih optimal di dalam menjalankan kehidupan kekristenan kita. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau Tuhan memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk kami hadir di ruang ibadah Gereja Baptis Pemulihan hari ini. Kami sangat percaya bahwa kami diberi kesempatan 6 hari dapat beraktivitas. Tuhan memelihara, melindungi, bahkan memberkati hidup kami. Dan hari ini kami datang dengan penuh sukacita, bersorak-sorak untuk kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Bersama dengan anggota keluarga kami, bahkan teman kerabat kami. Dan kami di dalam ibadah hari ini, di dalam pertengahannya kami mau mendengar firman Tuhan. Kami rindu, kami haus untuk dilengkapi terus kehidupan kami dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga semakin hari kehidupan kami seperti apa yang Engkau rancangkan. Dan hanya Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami serahkan waktu yang indah ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan menyucikan hati dan pikiran kami. Bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan hari ini.
sehingga kebenaran sajalah yang dapat disampaikan dan sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu yang indah ini. Terpujilah Kristus, haleluya, dan semua katakan amin. Terima kasih. Shalom. Nah, puji Tuhan, hari ini kesempatan bagi saya untuk dapat hadir bersama-sama Bapak Ibu Saudara di Gereja Baptis Pemulihan. Dan saya sangat bersyukur meskipun sudah lama juga untuk tidak di tempat ini hadir. Dan saya mencari-cari dan agak terlewat sampai di bundaran sana. Saya kembali lagi, oh ini dia tempatnya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya merasa bahwa hari ini adalah waktu di mana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Dan ini adalah panggilan kita sebagai orang-orang percaya bahwa 6 hari kita diberi kesempatan untuk beraktivitas ya di dalam pekerjaan dan usaha kita. Dan hari yang ketujuh Alkitab berkata bahwa itu adalah hari perhentian dan harus datang dan menyembah kepada Tuhan. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak berlebihan, tetapi ini adalah kehendak daripada Tuhan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, seperti apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 12b, menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Kristen, orang-orang percaya dipanggil sebagai orang percaya mengerti tujuan panggilan. Itu harus digarisbawahi. Ya. Jadi tujuan panggilan kita sebagai orang percaya, Alkitab berkata bagi kita adalah memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Seperti tema yang diberikan kepada kita di dalam gereja ini. Efesus 1 dikatakan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya untuk menjalankan kehidupan kekristenan kita. Tujuannya hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi ini adalah sesuatu hal yang perlu bagi kita sebagai orang-orang percaya mengerti dimanapun kita berada. Tuhan menghadirkan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi ini adalah sesuatu hal yang Tuhan berikan bagi kita di dalam firman Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu dasar-dasar daripada mengapa tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan, ya. Mengapa bahwa kita dipanggil sedemikian rupa oleh Tuhan, itu semua ada dalam Alkitab. Nah, apa yang kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 14, ya. Ini adalah sesuatu yang dapat menjadi dasar-dasar bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan sebagai orang percaya dan bahkan harus menyenangkan hati Tuhan atau memuliakan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, saya akan membaca saja di dalam Efesus pasal 1 ini ayat 4 sampai 14 ya, secara cepat saja. Efesus 1 ayat
4 sampai dengan 14, kekayaan orang-orang yang dipilih, yang terpilih. Mulai ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus Tuhan, oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia juga, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bagaimana di dalam pembacaan ini mengungkapkan bahwa tujuan panggilan kita sebagai orang percaya adalah memuliakan Tuhan di dalam konteks ini. Nah, tentu kita melihat bagaimana proses yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Prosesnya apa? Alkitab mengungkapkan ini di dalam ayat 4 dan 5. Dikatakan di dalam ayat 4 dan 5, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya, kehendak-Nya, supaya sesuai dengan kerelaan dan kehendak-Nya. Jadi apa Bapak Ibu Saudara? Alkitab berkata bahwa tujuan panggilan ya kita sebagai orang-orang percaya, dikatakan bahwa ada hal yang harus kita lihat di dalam firman. Sejak awal orang percaya ada dalam panggilan. Jadi bukan tiba-tiba seorang ambil keputusan untuk menjadi percaya kepada Yesus adalah sesuatu sejak awal itu dia menjadi orang yang percaya. Memang seperti itu, tetapi panggilan Tuhan dalam rancangannya itu ada dalam sejak awal. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau tiba-tiba ada orang mengambil keputusan untuk menjadi percaya, bukan sejak itu dia jadi orang percaya dalam rancangan, tidak. Tetapi sebelumnya Tuhan sudah merancangkan itu. Jadi ini adalah sesuatu kasih karunia atau kebaikan Tuhan yang sangat dahsyat di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat kebetulan atau bersifat mendadak atau tiba-tiba saja seorang mengambil keputusan. Tidak, saudara. Ya, saya teringat apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2:8-9. Dia katakan bahwa keselamatan kita ya adalah kasih karunia. Artinya pemberian Tuhan. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Itu bukan hasil usahamu. Jadi seringkali orang dipengaruhi dengan wah,
Saya mau menjadi orang yang percaya. Perasaan ingin menjadi orang percaya itu adalah panggilan Tuhan yang tidak dimulai dari diri kita, tetapi dimulai dari Tuhan. Itulah yang dikatakan anugerah atau kasih karunia Tuhan atau kebaikan Tuhan. Ya, bayangkan tidak mungkin itu bisa terjadi kalau melihat di dalam latar belakang teologi, yaitu bagaimana kita lihat manusia sudah jatuh di dalam dosa. Kalau manusia sudah dikatakan dalam firman bahwa ia sudah jatuh di dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah itu sudah terputus. Jadi manusia blank, tidak mungkin dia datang kepada Tuhan ojok-ojok. Itu tidak mungkin, saudara. Karena sekali lagi hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Allah ada di pihak yang suci, manusia ada di pihak yang berdosa. Bagaimana manusia bisa datang di tempat yang suci? Tidak mungkin. Dengan segala kebaikan dan segala usaha, tidak mungkin sekali lagi. Nah, inilah yang seringkali diselewengkan di dalam kebenaran firman. Ada orang berkata kalau dia selalu berbuat yang baik, dia bisa untuk diselamatkan. Coba saudara lihat di dalam Efesus pasal 2:8-9 tadi. Ya, keselamatan itu bukan usaha manusia. Itu adalah kasih karunia atau kebaikan Tuhan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya kan? Itu adalah artinya Tuhan berkata sekali lagi, tidak ada modal dasar manusia untuk datang kepada Tuhan diselamatkan, kecuali kasih karunia atau anugerah atau kebaikan Tuhan baginya. Ini penting bagi kita, harus kita garis bawahi di dalam kehidupan kita. Di luar gedung gereja ini sampai hari ini banyak orang ingin diselamatkan, tetapi mereka tidak mengerti bagaimana bisa diselamatkan. Mereka berpikir bahwa dengan perbuatan baik mereka bisa diselamatkan. Alkitab tidak mengajarkan itu, saudara. Ya, coba lihat dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Mana ada Alkitab berkata bahwa manusia bisa diselamatkan oleh perbuatan baik? Tidak mungkin. Tadi saya sudah jelaskan sementara itu ya, bahwa manusia ada di pihak yang berdosa, Allah ada di pihak yang suci. Mana bisa dosa setitik pun tidak bisa masuk di dalam yang suci itu. Nah, inilah sesuatu persoalan bagi umat manusia di muka bumi ini. Tetapi secara terbuka Alkitab mengajarkan bagi kita, kalau ada manusia dapat diselamatkan, itu karena kebaikan Tuhan, bukan semata-mata karena upaya daripada manusia. Jadi inilah sesuatu hal yang penting dikatakan di dalam tulisan Rasul Paulus. Sejak awal orang percaya ada dalam panggilannya. Sejak awal. Nah, bagaimana orang percaya ada dalam panggilan itu? Iya, saudara tahu bahwa Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan untuk dapat mengabarkan Injil. Tuhan pakai setiap orang percaya untuk mengabarkan Injil dimanapun mereka berada, mereka memberitakan Injil. Pada waktu Alkitab berkata di bagian lain, jika mereka dengan mulut mengaku, ya, maka dengan hati dibenarkan. Itu penting bagi kita. Jadi itu bukan merupakan sesuatu hal yang tiba-tiba itu mendadak, tetapi semua ada dalam rancangan Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan bagi kita. Sejak awal orang percaya ada dalam panggilan, karena Dia telah memilih kita, ya, sejak awal. Itu penting bagi saudara dan saya. Kata memilih ini adalah sesuatu yang bersifat istimewa di hadapan Tuhan, ya, di hadapan Tuhan. Jadi orang tidak bisa berkata, oh, kok dia dipilih, kok saya tidak dipilih. Oh, nggak bisa, ya. Sekali lagi tidak bisa. Sekali lagi itu karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Mungkin orang dunia berkata, oh, kalau begitu tidak adil dong. Ada orang dipilih, ada orang yang tidak dipilih. Wah, itu kan pendapat kita yang rasional. Tetapi pandangan Tuhan itu sangat berbeda, ya. Dan sekali lagi keadilan tidak ada di dalam dunia ini seperti apa yang direncanakan Tuhan. Keadilan itu adalah milik Tuhan. Amin, saudara. Jadi kalau Tuhan sudah menentukan, kok dia nih orang yang pernah membunuh, pernah mencuri,
Wah, pokoknya macam-macam lah. Kok dia bisa ya diselamatkan? Bisa. Sekali lagi, itulah yang dinamakan kasih karunia Tuhan. Cirinya apa? Dia harus bertobat. Dia harus mengaku dosanya. 1 Yohanes 1:9 katakan, jika dia mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil untuk mengampuni. Jadi perasaan untuk mengaku dosa itu tidak semudah, saudara. Banyak orang seringkali berkata, aku sudah berbuat baik, aku tidak merasa berbuat jahat atau berdosa, aku selalu berbuat baik. Tapi yang namanya dosa di dalam pandangan Tuhan sudah berpikir di luar daripada kehendak dan rancangannya, sudah jatuh dalam dosa. Itu Alkitab berkata. Jadi bukan karena kita berdosa karena kita mencuri, korupsi, itulah bagian-bagian yang jelas. Tetapi pada waktu kita berpikir sesuatu yang negatif kepada orang lain, iri hati, dari mana ya? Pak Pendeta itu kok luar biasa, cuma melayani aja kok punya ini punya itu, dari mana dia? Wah. Coba saudara lihat, ada orang dia bekerja cuma sampai PNS aja kok, tingkatannya rendah, kok tiba-tiba kok dia punya ini. Saya ada orang menjadi direktur kok biasa-biasa aja. Itu adalah pandangan kita manusia. Sekali lagi, Tuhan yang telah memberkati setiap orang, dan dia pada waktu dia memberi, menurut Tuhan, dia adalah Tuhan yang adil. Jadi kalau ada orang lain merasa, kok saya kok begini. Sudah mulai iri hati, cemburu sosial, ya, mulai mencari-cari sesuatu, ya. Tetapi Tuhan berkata sekali lagi, kehendak Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Jadi apa yang dikatakan, kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Sejak awal orang percaya ada dalam panggilan, dia telah memilih umatnya. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Supaya Alkitab berkata tadi, kudus dan tak bercacat. Wah, ini luar biasa saudara ya. Jadi dia memilih kita, ya, memanggil kita dalam tujuan yang luar biasa oleh Tuhan, supaya kita sebagai anak-anaknya kudus dan tak bercacat. Artinya apa? Dia mau mengatakan kepada kita bahwa orang-orang yang percaya itu sangat berbeda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Meskipun orang-orang yang belum percaya seringkali menunjukkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya. Tetapi sekali lagi di hadapan Tuhan, bahwa orang yang percaya adalah kasih karunia, pemberian daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah sesuatu hal yang Tuhan ajarkan, ingatkan bagi kita. Bahwa sejak awal, pada waktu orang-orang percaya itu dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, maksudnya supaya mereka kudus di hadapan Tuhan dan tak bercacat di hadapannya. Itu luar biasa sekali. Terus bahkan dikatakan di dalam ayat yang kelima, ya, dikatakan di dalam ayat yang kelima, dalam kasih ia telah menentukan kita semula oleh Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, ya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi artinya sejak awal kita dipersiapkan, kita menjadi anak-anaknya. Oke? Luar biasa sekali. Sudah dipulihkan, ya, sudah disucikan, dikuduskan, ya, tak bercacat di hadapan Tuhan, bahkan dikasih tanda bahwa kita adalah anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dunia ini seringkali membedakan antara anak adopsi dengan anak yang dilahirkan dari kandungan ibunya. Ya, seringkali membedakan hal itu. Padahal kita tahu bahwa secara kekristenan, kalau anak itu ada di dalam keluarga itu, ya, mestinya harus diyakini bahwa dia ada dalam anak keluarga itu. Artinya seorang hadir di muka bumi ini bukan sesuatu yang bersifat kebetulan, tetapi semua ada dalam rancangan Tuhan. Bedanya apa? Anak adopsi dengan anak yang dilahirkan dalam kandungan. Ya, bedanya tadi, dia tidak langsung dilahirkan dalam kandungan ibunya. Ya,
Kan ada apa namanya ibu-ibu yang ditentukan oleh Tuhan tidak bisa melahirkan, tapi punya kerinduan untuk memelihara anak. Ya, tidak apa-apa. Ya, dia bisa mengadopsi anak itu, ya, dan dia pelihara seperti anaknya, dikasihi dan sebagainya. Karena ini adalah sesuatu kebaikan di dalam kehidupan. Ya, tidak harus anak itu dilahirkan dari kandungan. Ya, tidak bisa dipaksakan karena Tuhan punya rancangan yang sangat luar biasa. Tapi kalau dikasihi seperti anak yang dilahirkan dalam kandungan, ya punya status yang sama. Secara hukum juga kita lihat statusnya sama. Oke? Jadi ini penting bagi saudara dan saya. Seperti Efesus berkata di dalam bagian yang lain, apapun juga yang kamu lakukan, anggaplah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau semua untuk kepuasan dari manusia, mungkin salah besar. Orang sering kali menuduh. Tapi kalau kita berfokus bahwa ini semua kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, wah, haleluya, itu Tuhan tersenyum melihat itu. Itulah kita sebagai orang-orang yang percaya sejak awal sudah boleh dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana tujuan panggilan kita setiap orang percaya? Dikatakan yang kedua, ada proses di dalam panggilan itu. Jadi tidak ujuk-ujuk dia menjadi Kristen, ya, tetapi ada proses yang diungkapkan di dalam firman. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7, ya, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa dan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi yang kedua, kita lihat bahwa selain dipanggil orang percaya sejak awal, dikatakan ada proses di dalam panggilan orang percaya itu sendiri. Nah, Alkitab mengatakan bagi kita ada penebusan. Ya. Jadi ini proses, ada penebusan. Ya, penebusan. Jadi kalau kita bicara realita dalam bahasa penebusan itu, ya, ada apa? Dengan sesuatu, ya, diambil, dibayar, itu kembali menjadi milik kita. Ya, itulah penebusan. Jadi inilah sesuatu hal yang dikatakan yang sudah dilakukan oleh Tuhan adalah penebusan. Yaitu apa, saudara? Tuhan mati di atas kayu salib, ya, bagi setiap orang yang berdosa. Dia rela mati di atas kayu salib. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa, tapi dia mau rela mati untuk orang yang berdosa. Nah, ini adalah bukti fakta yang dicatat dalam sejarah Alkitab. Ia pernah mati di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau secara rasional, apakah ada orang mau mati buat orang yang berdosa? Belum tentu ada yang mau, saudara. Belum tentu ada yang mau. Secara fair, belum tentu ada yang mau. Buat apa? Udah dia jahat banget buat saya. Dia sudah membunuh keluarga saya. Mau diampuni aja, nggak mau, saudara. Ya, nggak mau, sulit. Ya, karena satu hal yang dia sudah rasakan, aduh luar biasa ini, kejahatan ini. Saya tidak mau mengampuni. Tapi bagaimana dengan Tuhan kita? Ya. Tuhan mau rela mati di atas kayu salib. Inilah bukti kasih yang luar biasa, yang melimpah dicurahkan bagi umat manusia di muka bumi ini. Dia mau mati bukan buat orang yang baik, tetapi dia mau mati buat orang yang berdosa, termasuk saudara dan saya dan kebanyakan orang. Ya, dia mau mati rela, saudara. Ini adalah sesuatu hal yang kita lihat tidak pernah dilakukan oleh dunia ini, dan sudah pernah dilakukan hanya di dalam Tuhan Yesus. Jadi inilah sesuatu penebusan yang luar biasa. Jadi orang-orang percaya hari ini sebetulnya dikatakan bahwa dia dipilih. Kalau dikatakan bahwa dia adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan, amin, saudara. Ya, karena Tuhan sendiri,
yang mau rela mati untuk menggantikan semua dosa-dosa, ya. Dan orang-orang itu merespon dan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Itu penting bagi saudara dan saya. Jadi itu bukan karena perbuatan baik, sekali lagi bukan perbuatan baik kita, tetapi karena kebaikan daripada Tuhan. Inilah sesuatu yang harus kita belajar seperti apa yang diajarkan firman. Jadi ada orang tambah-tambah tentang Alkitab. Jangan tambah-tambah. Apa yang ada di dalam sini adalah ya dan amin. Jangan ditambahi, jangan dikurangin. Itu sangat luar biasa, ya. Ada kesulitan bagi kita untuk bagaimana kita cerna tentang kebenaran. Yang ada di dalam firman adalah ya dan amin. Itulah yang harus kita pegang di dalam kehidupan keseharian kita. Jadi proses panggilan bagi orang percaya, ada penebusan, ada pengampunan dosa, karena Yesus sendiri mati di atas kayu salib, bukan orang lain. Kalau saudara keluar dari gedung ini, tanya-tanya orang di jalan, dia bilang itu bukan Yesus yang mati di atas kayu salib. Ada orang lain dikatakan yang menyerupai seperti Yesus, ya, yang tergantung di atas kayu salib. Dan ada orang berkata, kalau dia Tuhan, ngapain sih dia perlu mati di atas kayu salib? Ngomong aja, aku akan menyelamatkan kamu. Itu pikiran manusia, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, sungguh-sungguh bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit di antara orang mati. Hidup kembali, menampakkan diri selama kurang lebih 40 hari. Dia naik ke surga. Pentakosta hari yang ke-50 hari, 10 hari kemudian dicurahkan oleh Tuhan itu Roh Kudus sebagai janji bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu, ya, kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Jadi hari ini kita tidak melihat jasad Yesus, tetapi setiap orang percaya bahwa dia ada tinggal di dalam dia. Itu penting bagi kita untuk meyakini bahwa kita tidak pernah sendirian, dimanapun kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu hadir di dalam hidup setiap orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi bahwa yang berikutnya Alkitab berkata bagi kita, bagaimana ya, tidak semudah itu untuk dapat mencerna itu, ya. Tetapi sekali lagi Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini ada pengetahuan dan pengertian, itu yang diberikan kepada kita untuk kita menerima apa yang diajarkan oleh Tuhan di dalam firman. Oh yes, ya dan amin, ya. Itulah kebenaran yang kita terima. Mungkin di luar gedung gereja ini, kalau saudara dan saya memberitahukan ini, belum tentu mereka bisa semudah itu menerima. Ya, mengapa saudara? Dan Alkitab menjelaskan bagi kita, di dalam hidup kita ini ada oknum yang ketiga dari Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Dialah yang selalu memberikan pengertian bagi kita untuk kita dapat mengerti maksud dan rencana Tuhan. Jadi coba aja, maka itu kalau kita mau membaca Alkitab, jangan kayak baca komik, jangan kayak baca koran, ya. Duduk tenang, minta pertolongan Roh Kudus, ya, dan merenungkan firman Tuhan itu, dan dia akan mengungkapkan kebenaran-kebenaran itu kepada kita, ya. Dan kita membaca referensi-referensi yang lain, dan kita semakin jelas, oh ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dan itulah kebenaran yang mendatangkan berkat dan sukacita bagi setiap orang percaya untuk menjalankan kehidupan kekristenan berdasarkan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Jadi itu penting bagi saudara dan saya. Jadi, wah Pak Pendeta sulit ya. Dulu saya juga belajar juga sulit. Sampai hari ini juga saya masih terus belajar. Ya, saya sudah menjalani tugas panggilan pelayanan sebagai gembala sidang itu 38 tahun. Bayangkan saya sudah keliling-keliling Indonesia ini. Tugas dipanggil di tempat di sana jadi gembala sidang, melayani, bersaksi di sana kemari, di Jawa. Aduh, di Ambon lama lagi nyebrang lautan. Ya, banyak hal yang saya belum mengerti tentang firman. Tapi puji Tuhan, setiap hari baca firman Tuhan, setiap hari minta pertolongan Roh Kudus, dan janji daripada
Tuhan melalui firman-Nya ada pengetahuan, ada pengertian yang ditaruh kepada kita pada waktu kita membaca firman. Itulah menambah keyakinan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau orang-orang Kristen yang tidak atau jarang membaca firman Tuhan, ya pengetahuannya ya sampai di situ saja. Nanti kalau bicara soal kebenaran, kadang-kadang bisa nggak nyambung juga gitu loh. Nah mulai protes bahwa ini itu. Padahal kalau kembali kepada Alkitab, back to Bible, kembali kepada Alkitab, kita semakin jelas. Oh ya, bahwa inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang terus-menerus belajar, ya, mendapatkan pengetahuan dan pengertian, tapi kita juga sebagai orang-orang awam, sebagai umatnya harus belajar Alkitab setiap hari. Paling minim kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, dan kita sangat meyakini ada Roh Kudus yang siap memberikan pertolongan bagi kita untuk mengatakan hari itu bagaimana kita menjalankan kehidupan kekristenan kita. Ya, ini penting bagi saudara dan saya untuk melihat. Jadi bukan hanya pendeta, tapi kita semua. Karena sekali lagi ini adalah janji daripada Tuhan kepada kita. Dia memberikan pengetahuan dan dia memberikan pengertian. Kalau kita nggak mengerti tentang Tuhan, kita nggak mengerti tentang Tuhan, gimana kita bisa lebih semakin cinta kepada Dia? Kan tidak mungkin, saudara ya. Saya memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana hubungan kita sebagai suami dan istri. Ya, kalau kita sendiri tidak mengerti tentang pasangan hidup kita, ya apa kita mau berkata bahwa kita cinta? Apakah kita sayang dengan pasangan hidup kita? Ya, bukan karena sesuatu yang nampak kelihatannya hebat baru kita mengatakan kita sayang. Ya, baru-baru ini heboh. Ya, saudara lihat baru menikah, orang dua-dua orang hebat, artis top, punya harta benda gini-gini, istrinya dibanding. Padahal secara hukum itu adalah KDRT, ya, pidana saudara. Di atas 5 tahun kalau membuat sesuatu di dalam keluarga. Nah itu penting bagi kita untuk kita melihat. Jadi kalau kita mengerti, oh iya janganlah, boleh kita marah dengan pasangan kita, mungkin ini hari itu kita nggak pas dengan pemikiran kita, nanti lama-lama oh iya, oh maksudnya begitu. Kadang-kadang kita dipengaruhi dengan emosional dalam kehidupan kita. Tetapi ingat saudara, Tuhan sudah melengkapi kita dengan pengetahuan dan pengertian tentang kebenaran, sehingga dalam pertolongan dan kuat kuasa Roh Kudus maka kita mengerti maksud dan rencana Tuhan bagi kita. Itulah supaya kita dapat memuliakan Tuhan. Kalau kita nggak mengerti, bagaimana kita mau menyenangkan pasangan hidup kita, ya? Apalagi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita harus mengerti, baru kita tahu, oh yes, inilah hal yang luar biasa. Jadi mau berapa tahun pun dalam pernikahan, bukan semakin bubar pernikahan itu, kita semakin cinta, sama dengan hidup kita dengan Tuhan. Mau berapa tahun kita menjadi orang Kristen, bukan kita semakin luntur, tetapi kita semakin cinta dengan Tuhan. Ya, coba saudara lihat luar biasa orang-orang yang mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Wah, luar biasa. Apa saja dia mau ingin nyatakan, inilah untuk Tuhan. Seperti tadi ayat yang saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Kolose 3 ayat 25, dia katakan apapun juga yang kami lakukan, anggaplah itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Saya berpikir-pikir, capek juga ya kita melayani, saya 38 tahun. Saya pikir-pikir, tiba-tiba sudah 38 tahun. Padahal tidak pernah berhenti, terus menerus ya melayani. Ya, mungkin secara manusia ada capek juga, tapi ingat, Dia yang sudah memanggil kita, Dia juga yang akan memenuhi segala hal yang menjadi kebutuhan hidup kita. Itulah kita tetap eksis, kita tetap supaya Tuhan kita ditinggikan dan muliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekali lagi proses panggilan daripada orang percaya, ada rancangan Tuhan yang indah, yang sungguh nyata di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab. Jadi kita tidak perlu untuk ragu menjalankan hidup kekristenan kita, ya, bersama-sama dengan pasangan hidup kita, anak-anak kita, ya. Jadi inilah yang indah bagi kita. Jangan yang satu ke sana, yang satu ke sini,
anak-anak ke sono, anak-anak ke sini. Loh, bagaimana bisa kita menjadi satu keluarga yang dipanggil oleh Tuhan yang luar biasa? Itu bukan hanya dituntut di dalam keluarga pendeta, keluarga setiap orang percaya. Ya, jadi kalau diharapkan kalau beribadah, ya ada suaminya, ada istrinya, ada anak-anaknya di sana. Oke? Jadi tidak ada alasan bahwa mereka itu tidak beribadah sebagai orang-orang percaya. Jangan berkata kepada anak-anak kita, oh biar pendeta itu pilihan mereka. Saya sering kali bertemu dengan banyak orang, kalau saya tanya bagaimana dengan anak-anaknya, wah pendeta itu pilihan mereka. Oh, dia mau berdebat kali dengan saya, dia bilang itu pilihan. Oh malah bisa, ya kan? Apalagi kita dipanggil sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, sebagai pelayan, ya harus ungkapkan itu di dalam keluarga supaya semua ada di dalam keluarga dan melayani. Anak-anak saya itu melayani di dalam gereja, ya sejak awal sampai hari ini, meskipun mereka punya posisi di luar dalam pekerjaannya, tapi mereka tetap ada di dalam gereja. Dia bilang, Pak, saya cuma sampai hari Jumat saja, ya. Saya mau ingin menunjukkan. Saya katakan kepada anak-anak saya, apa sih yang kamu sudah buat Tuhan? Sekarang kamu diberkati oleh Tuhan. Ya nggak ada lain, Pak, melayani dia, puji Tuhan. Itu harus kamu tunjukkan. Dan dia melayani di dalam gereja sampai hari ini. Jadi nggak ada masalah untuk bagaimana kita sebagai keluarga Kristen, bukan hanya pendeta dan anak-anak, itu ditunjukkan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Ya, kita sudah dipelihara, diberkati, tunjukkan apa yang sesungguhnya yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, yaitu kita bersama-sama datang beribadah. Memang kadangkala ada sesuatu hal dia tidak bisa bersama-sama, wajar saja, ya, karena mungkin ada tugas yang harus diselesaikan. Seperti anak saya ini yang perempuan itu adalah staf DPR, ya, DPRD. Dia hari ini tidak, dia katakan, Pak, hari ini aku tidak bisa ke gereja. Kenapa, Nak? Aku punya tugas di Muara ini. Kebetulan jam gereja itu jam 9:30, ya. Dan ini dilakukan mensosialisasikan program pemerintah itu pagi hari. Jadi Pak, minta maaf tidak bisa pergi. Oh ya, Tuhan juga mengerti dengan kamu. Lakukan itu di luar itu dengan yang baik. Jadi artinya kalau itu di luar setelah jam siang, kadang-kadang dia jam 3, tidak setiap minggu. Paling minim cuma sekali saja seminggu. Kadang-kadang itu di atas siang, saudara, ya. Jadi dia beribadah dulu. Habis itu dia pergi untuk menjalankan tugas pemerintah. Jadi itu jelas apa yang dia katakan, bahwa saya nggak pernah memaksa anak-anak saya karena sudah terbiasa dari sejak kecil mama dan papanya memberi contoh yang baik dan pasti anak-anaknya akan ikut. Jadi nggak usah di rumah tuh nggak usah banyak mulut banyak ya. Saya bisa mengerjakan apa saja di dalam rumah. Saya nggak pernah bilang, hei cuci piring dong, hei cuci dong, itu ada cuci bajumu. Nggak ada di rumah saya, nggak ada perintah-perintah, saudara. Saya menunjukkan itu kepada anak-anak saya. Jadi kalau dia mau cuci, tinggal ada mesin cuci, silakan, ya, sendiri. Tidak ada yang marah-marah. Karena kita akan mengurangi, meminimalisir hal yang namanya marah-marah, saudara. Apalagi hari Minggu, kamar mandi tinggal satu, berebutan. Maka itu bangun pagi lebih awal, mandi lebih awal, supaya bisa pergi ke gereja. Enggak, ayo dong saya mau ini nih ngajar khusus sekolah minggu, lama kamu di kamar mandi. Loh, baru bangun kok udah mau buru-buru. Nah ini persoalan-persoalan yang kecil yang seringkali ditumpangi oleh iblis hingga kita tidak damai sejahtera. Akhirnya udahlah gue gak ke gereja. Iblis tepuk tangan, hore. Nah kalau 1 kali, 2 kali bisa keterusan, check out dia dari gereja. Itulah rancangan iblis yang luar biasa yang diajarkan di dalam firman yang selalu menggodai kita, membuat kita tidak damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Alkitab mengingatkan kita semua untuk apa yang dikatakan, melihat bagaimana proses panggilan kita sebagai orang percaya. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara, jadi tujuan panggilan setiap orang percaya yang ketiga, di dalam Yesus ada jaminan mendapat apa yang dijanjikan. Ini penting bagi kita. Jadi firman Tuhan ini penuh dengan janji-janji, saudara, ya. Kalau bicara dari Kejadian sampai dengan Wahyu, kita membaca firman Tuhan, semua ada banyak janji yang ada di dalam firman. Nah bagaimana kita merespon tentang janji-janji Tuhan?
Ya, mari kita lihat Alkitab mengatakan itu kepada kita di dalam ayat yang ke-11 Efesus pasal yang pertama. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan, yang kami dari semula ditentukan menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga kamu, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melihat tujuan panggilan setiap orang percaya? Ya, yang ketiga, di dalam Yesus ada jaminan mendapatkan apa yang dijanjikannya. Jadi orang-orang percaya ini menaruh harapan hanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Sekali lagi, kita menaruh harap hanya kepada Tuhan. Itu panggilan kita kepada sebagai orang-orang percaya. Kita tidak menaruh harap kepada dunia ini. Meskipun sekali lagi kita masih ada di dalam dunia ini. Kita belum di surga Bapak Ibu Saudara ya. Bisa mendapatkan banyak hal yang enak dan tidak mengenakan bagi kita. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya memiliki harapan penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita berharap penuh kepada Tuhan. Nah, secara rasional kenapa sih kita mesti berharap kepada Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita masih dalam dunia ini. Kan banyak orang, banyak macam yang ada yang mempengaruhi hidup kita. Kenapa kita menaruh harap kepada Tuhan? Ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bagi kita, dunia ini selalu apa? Berubah. Tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin Saudara? Ini penting bagi kita Saudara. Memang kita bekerja, memang kita berusaha, ingin mendapatkan sesuatu yang baik, yang besar. Memang itu fakta di dalam kehidupan kita. Apakah kita pernah berdoa untuk pemimpin kita di kantor? Tuhan, memberkati pemimpin saya di kantor. Berilah hikmat dan kebijakan kepada dia. Berilah hati yang tulus dan ikhlas. Coba Bapak Ibu Saudara. Kan Tuhan itu kan dia punya hak prerogatif. Tuhan punya hak untuk mengatakan kamu harus memberkati dia. Oke? Tuhan bisa melakukan itu Saudara. Ya, coba Bapak Ibu Saudara kalau Saudara menjadi saluran berkat. Kenapa kita menjadi saluran berkat? Karena Tuhan menggetarkan hati kita untuk kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Mungkin kita lihat orang itu seperti itu. Tapi Tuhan menggerakkan kita jangan menghalangi. Dan kita harus ikut. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi itu contoh saja di dalam hidup kita. Jadi apa yang saudara dan saya lihat di dalam kehidupan ini. Kalau dunia ini berubah saudara. Tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Maka itu kita harus berharap kepada yang tidak berubah. Ngapain yang suka berubah? Ya, itu saja yang dapat saudara dan saya sebagai orang percaya itu melakukan fungsi kehidupan kekristenan secara optimal. Ya, saya nggak mengerti Bapak Ibu Saudara ya. Kalau saya berbicara mengenai pengalaman saya sebagai hamba Tuhan 38 tahun melayani Tuhan, saya sudah terlempar jauh-jauh ke pulau-pulau ke sana. Saya tidak tahu kalau saya masih harus ada di Jakarta, saudara. Memang saya dibesarkan di Jakarta, saya kuliah di Jakarta, ya besar bekerja, pernah bekerja di Jakarta, keluarga di Jakarta. Saya tidak tahu kalau saya ditugaskan ke sana. Karena saya ikut aja apa yang Alkitab berkata. Kamu harus melayani sana. Oke, saya nggak pikir-pikir, jalanin aja ke sana kemari. Setelah 7 tahun
Tuhan berkata bahwa saya harus melanjutkan pendidikan, saya bergumul dengan istri saya. Apa benar saya harus kembali dalam pendidikan? Nah, pada waktu saya menggumul dengan istri saya menjadi seorang guru di Kalam Kudus. Dia mengajar di sana. Dan teman-temannya semua dimintain pendapat. Dia bilang, ngapain di sini udah enak, gajimu besar. Apa ini? Kok kamu harus ikut suamimu kembali ke Jakarta? Kita tersenyum pada waktu orang berkata seperti itu. Dan kita terus berdoa, apakah saya harus melanjutkan pendidikan? Karena program dari Gabungan Gereja Baptis Indonesia melengkapi para hamba-hambanya untuk bisa menyelesaikan pendidikan S1 pada waktu itu. Karena dulu pada waktu tahun 80 saya kuliah, STBI belum ada yang namanya S1. Baru sarjana muda. Ya. Nah, Gabungan Gereja Baptis Indonesia punya program dan termasuk saya. Baru 2 tahun saya udah disurati suruh kembali melayani. Wah, saya bilang baru 2 tahun ngapain, belum ada hasil. Emangnya kita mau kesana kemari. Tunggulah, lihat hasilnya dulu dong. Saya berdoa lagi, udah lewat 7 tahun kemudian saya dipanggil lagi, ada surat lagi. Nah, ini saya belum tanya sama istri, bagaimana kita bisa kembali lagi nih, harus melanjutkan pendidikan karena ini program Gabungan Gereja Baptis. Berdoa, Tuhan bagaimana ini? Aduh, bagaimana ini? Ya, saudara tahu kalau yang namanya orang melayani di gereja baptis, kalau kita putus dari satu gereja pelayanan semua lepas, oke? Jadi nggak ada tanda kasih, nggak ada ini, nggak jelas besok mau melayani di mana, sekolah bagaimana? Saya punya istri, punya anak 2, coba saudara ya. Aduh, saya berdoa nggak ada cadangan uang, gimana ini? Letaknya jauh, tapi Tuhan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan istri saya dan saya berkata, go ahead, kita damai sejahtera. Nanti lihat apa yang menjadi rancangan Tuhan. Udah, kita beli tiket, kita harus berangkat ke Jakarta. Dan saya minta permisi dari orang tua. Dan saya membawa istri, titip dulu istri saya dengan anak saya 2. Dan orang tua saya memberi kesempatan. Terus saya bilang, aduh gimana ini Tuhan, saya harus ke Semarang lagi, kuliah lagi. Saudara tahu, teman-teman saya di Jakarta itu tahu bahwa saya ada di Jakarta, mau melanjutkan pendidikan. Sambil menunggu untuk saya kuliah, setiap hari Minggu saya diundang di gereja-gereja baptis untuk berkhotbah. Dan saya kumpulkan tanda kasih yang diberikan setiap saya berkhotbah. Itu melebihi apa yang ada pada waktu saya melayani di Ambon. Puji Tuhan, luar biasa saudara. Inilah sesuatu hal yang Tuhan katakan bagi kita gitu loh. Kalau ikut Tuhan itu berpengharapan penuh di dalam Dia janji Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin saudara. Tapi banyak orang Kristen ragu-ragu. Benar Pak Pendeta, lihat tuh bos saya aja galak, apa dia mau kasih saya. Pernah satu kali ada anggota gereja saya itu datang kepada anak saya, dia minta tolong untuk mendampingi secara hukum karena di kantor dia check out tidak dapat uang pesangon. Padahal dia sudah beberapa tahun bekerja di sana. Yang sebetulnya secara manajemen itu dia punya hak untuk mendapatkan pesangon. Ya. Anak saya terus ngomong, udah dipikirkan Bu, udah dipikirkan. Jadi anak saya memberi nasihat kepada dia. Akhirnya ibu itu mengambil keputusan, ya udahlah nggak usah lah, biarin aja lah. Kalau nggak dapat juga nggak apa-apa. Nanti ya pasti Tuhan mengertilah, tahu saya keputusan. Dia pulang check out ke Jawa saudara. Dan kemarin itu kami diundang di Jawa di tempatnya dia. Anaknya menikah dan saya menjadi utusan dari gereja bersama istri. Dan kami berangkat ke sana di Jawa Tengah. Dan kami lihat bahwa dia diberkati oleh Tuhan di sana. Luar biasa saudara. Ya, jadi kita lihat tidak ada perkara yang mustahil, berpengharapan sungguh di dalam Tuhan. Sederhana saja saudara. Kemarin dia kembali ke Jakarta dan tiba-tiba dia bilang, Pak Pendeta saya dipanggil oleh bos saya ya ke kantor ya. Wah saya bilang, Bu Ratmi jangan-jangan bos mau mengaku dosa, jangan-jangan yuk diberkati. Puji Tuhan, dia dipanggil dan dia diberkati oleh Tuhan. Itu penting bagi kita saudara ya. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa sih hidup ini. Tapi kalau kita berpengharapan sungguh di dalam Tuhan, ya Alkitab berkata jangan takut.
Kalau takut itu adalah, Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, takut adalah ciri orang yang tidak percaya. Amin saudara? Jadi Tuhan bilang, jangan engkau takut. Ya, berpengharapan sungguh di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan Yesus memberi jaminan bagi kita. Kita menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dan Roh Kudus menjadi jaminan yang pasti bahwa kita adalah anak-anaknya. Karena Dia memateraikan itu di dalam hidup saudara dan saya. Ya, orang percaya tidak akan tertukar dengan orang yang belum percaya di hadapan Tuhan. Karena apa? Tandanya ada, yaitu Roh Kudus. Itu penting bagi saudara dan saya. Jadi apa yang dikatakan di dalam firman ini, bahwa Dia memateraikan kita dengan Roh Kudus sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang belum percaya, tidak ada Roh Kudus di dalam hidup mereka. Meskipun secara fisik kita kelihatan dia baik, selalu berbuat baik, selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Ya, tetapi sekali lagi Tuhan mengajarkan bagi kita bukti bahwa kita sebagai anak-anaknya ada Roh Kudus yang dimateraikan dalam hidup saudara dan saya. Dan itu membuktikan bahwa kita tidak pernah tertukar ya di hadapan Tuhan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Jadi mari kita melihat ini bahwa kita adalah sesungguhnya umat milik daripada Allah. Itu yang dikatakan di dalam ayat 14. Sekali lagi saya baca ayat ini terakhir. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Luar biasa ayat ini. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, semua hal Tuhan berikan bagi kita bukan semata-mata untuk supaya nama kita yang diagung-agungkan. Ya, seperti Rasul Paulus bilang, biarlah Tuhan semakin ke depan dan kita semakin ke belakang. Maksudnya apa? Supaya nama Tuhan yang semakin ditinggi-tinggikan, yang dimuliakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Gereja Baptis Pemulihan. Tema yang diberikan gereja ini sangat luar biasa. Dikatakan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Itu panggilan kita sebagai orang percaya. Siapapun dia, sebagai orang percaya harus memuliakan Tuhan, harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Ada 3 hal, saya ulangi sedikit garis besar. Yang pertama, sejak awal orang percaya ada dalam panggilan. Jadi tidak ojo-ojo kita datang mengambil keputusan, tidak, ya. Ada daftar di dalam Tuhan, ya. Dia sejak awal orang percaya ada dalam panggilan. Yang kedua, dikatakan ada proses di dalam panggilan orang percaya, sehingga kita menjadi sungguh-sungguh orang yang dimaksudkan oleh Tuhan. Yang ketiga, ada jaminan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi semua hal yang namanya janji Tuhan adalah ya dan amin dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah ini menjadikan dorongan dan semangat bagi kita untuk tetap menjadi orang-orang Kristen yang setia di dalam Tuhan. Ya, dan Alkitab berkata, barang siapa yang setia sampai akhir, dia akan diberikan apa? Mahkota kehidupan. Apresiasi yang diberikan Allah bagi manusia yang tidak pernah diberikan dunia ini kepada setiap orang percaya. Biarlah ini menjadi sesuatu dorongan dan semangat bagi Bapak Ibu Saudara untuk setia dan bisa memberitahukan kepada saudara, keluarga kita, teman-teman kita yang belum setia, mari setia datang kepada Tuhan. Dan kita tahu di dalam Tuhan ada pengharapan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh melihat firman-Mu ini hari ini sebagai suatu dorongan dan semangat bagi kami untuk tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih bukan kami yang datang kepada Tuhan semata-mata, tetapi karena Engkau yang memanggil kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Merespon akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Serahkan pada Tuhan sambut hamba-Mu. Serahkan pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti kata firman Tuhan bahwa betapa pentingnya kita sebagai orang percaya memuliakan Dia dalam kehidupan sehari-hari, menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan hari-hari kita. Dan inilah panggilan kita sebagai orang percaya, memiliki tujuan hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia sudah rela berkorban untuk kita. Dia sudah memberi yang terbaik dengan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, termasuk saudara dan saya. Dan inilah sesuatu hal kesempatan untuk kita mengerti tentang firman Tuhan, bahwa kita yang berpengharapan sungguh di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Itulah sesuatu kekuatan bagi saudara dan saya untuk tetap menjalankan aktivitas kehidupan ini secara optimal untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau punya persoalan, punya problem, punya pergumulan di dalam kehidupan hari-hari, jangan menjadi takut dan gelisah. Seperti kata Alkitab, hai yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan yang menjadi harapan kita. Jangan datang kepada dunia ini, karena dunia tidak bisa menjamin saudara dan saya. Datang kepada Tuhan, karena itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Dia akan memenuhi janjinya, karena firman Tuhan adalah ya dan amin untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Silakan Bapak Ibu Saudara,
untuk mengungkapkan apa saja kepada Tuhan di dalam pergumulan hidup. Karena Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang senang untuk saudara mengungkapkan semua hal. Dia siap mendengar dan bahkan memberi jawaban yang pasti seperti apa yang dijanjikan kepada kita semua. Damai sejahtera dan penuh sukacita itu adalah kekuatan kita sebagai orang percaya. Mari kita bersama-sama menggumuli apa yang ada di dalam pergumulan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa dan menyerahkan ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu begitu jelas bagi kami, bahwa tidak ada tujuan lain sebagai orang-orang percaya yang dipanggil, hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan, hanyalah untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih untuk pengertian yang Kau berikan bagi kami secara terbuka di dalam firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami mampu menjalankan kehidupan kekristenan kami secara optimal, supaya hanya Engkau yang ditinggikan dan muliakan. Kami bersama-sama menggumuli di dalam pergumulan daripada sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau lebih tahu daripada hamba-Mu. Tuhan melihat akan setiap mereka. Mereka sedang mengungkapkan itu kepada Engkau di dalam ibadah hari ini Tuhan. Tuhan dengar seperti apa yang Engkau mau nyatakan kepada mereka, supaya mereka bersyukur dan mereka memuliakan Engkau Tuhan. Saya mau berdoa Tuhan, mengungkapkan kerinduan sidang jemaat di tempat ini untuk memiliki sebuah gedung tempat ibadah yang permanen. Oh Tuhan, kami tahu di dalam Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Itulah yang kami mau ungkapkan kepada Tuhan. Mungkin pandangan kami sebagai manusia adalah sesuatu yang ragu-ragu, apakah itu bisa atau tidak. Tetapi kami kembali kepada firman Tuhan, bahwa di dalam Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Berilah kekuatan, semangat bagi seluruh jemaat di tempat ini, Gereja Baptis Pemulihan, bahkan hamba-Mu dengan keluarga Pendeta Edi Purba yang melayani di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua apa yang menjadi rancangan Tuhan untuk sidang jemaat-Mu Gereja Baptis Pemulihan. Mereka rindu untuk mendapatkan sebuah tempat ibadah yang permanen. Kami serahkan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Berilah kekuatan, berilah penghiburan bagi mereka, sehingga mereka terus-menerus menggumuli dan mereka tidak akan pernah putus asa. Seperti bagaimana rancangan Tuhan digenapi hingga kembali untuk Engkau Tuhan. Kami serahkan para pemimpin gereja di tempat ini bisa dapat bekerja sama dengan hamba-Mu Pendeta Edi Purba dan keluarga, bahkan seluruh jemaat di tempat ini Tuhan, bergandengan tangan untuk terus menjalankan apa yang menjadi rancangan Tuhan di hari-hari ke depan ini. Biarlah kami percaya Tuhan, bahwa apa yang Kau nyatakan di dalam firman adalah sesuatu yang tidak akan mustahil. Dan itulah yang menghibur kami, menguatkan kami untuk terus, kami tidak berhenti untuk bergantung dan berpengharapan sungguh di dalam Engkau. Tuhan akan memberkati dengan sebuah tempat yang seperti apa yang Kau rancangkan bagi sidang jemaat Gereja Baptis Pemulihan di kemudian hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hari ini kepada Ibu kekasih kami, Ibu Mulyani, yang rencana tanggal 18 Oktober akan menjalankan operasi di Rumah Sakit Pelni. Tuhan, Engkau tahu Ibu kekasih kami yang ada rencana untuk menjalankan operasi. Kami bersatu hati dengan sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Di dalam nama dan kuasa Yesus, kami menyerahkan Ibu Mulyani ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah sebelum operasi itu berjalan, tangan-Mu yang penuh kuasa, di dalam nama dan kuasa Yesus, Tuhan akan memulihkan akan ibu kekasih kami ini. Biarlah ia merasakan kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga ia dapat kembali bersyukur dan memuliakan Engkau.
Kalaupun nanti akan melalui proses operasi, kami serahkan semua rumah sakit yang terbaik, dokter-dokter, perawat-perawat, fasilitas yang terbaik di dalam nama Yesus. Tuhan akan memberkati itu semua sehingga itu menjadi sarana di dalam memulihkan ibu kekasih kami, Ibu Mulyani. Beri kekuatan kepada dia, beri kesabaran kepada dia dan keluarganya Tuhan, sehingga ia tetap percaya hanya menyerahkan semua kepada Tuhan, karena hanya Engkau sebagai Tuhan kami yang tidak pernah mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi untuk doa-doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih untuk tibalah saatnya kami akan mengakhiri di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang kami dapat lakukan hari ini. Memuja dan memuji Engkau dalam puji-pujian, bahkan doa yang kami naikkan, serta firman yang meneguhkan kami, yang mendorong kami, yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami untuk terus menjalankan kehidupan kekristenan kami secara optimal. Kami menyerahkan sekali lagi. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan dari awal sampai kepada akhir di dalam ibadah hari ini. Pulanglah jemaat dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah, kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menyertai kita dan mengikatkan kita dalam persekutuan sampai Tuhan datang yang kedua kali menyambut setiap kita. Haleluya. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah kamu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Sidang jemaat dipersilakan duduk sejenak, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun tepat pada hari ini untuk Bapak Stu Morang dan juga Mas Dwi. Tuhan Yesus memberkati. Ini tetap usia yang ke-29 Pak ya. Tetap yang gak berubah ya. Memang kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Selalu baru. Terima kasih, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyapa satu dengan yang lainnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.